Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat untuk belajar. Tak lupa kita berdoa dulu sebelum belajar pada hari ini. Berdoa mulai. Selesai? Oke. Untuk materi pagi hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan menggunakan umbi, spora, dan cangkok. Yang mana kemarin kita sudah belajar sedikit tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu kemarin kita jelaskan ada 4. 1. Menggunakan biji, tunas, umbi, dan spora. Nah, untuk pagi hari ini ada sedikit tambahan, yaitu menggunakan cangkok. Nah, kita mulai saja materi pada pagi hari ini. Nah, di sini nanti Pak Guru akan terangkan perkembangbiakan menggunakan umbi, spora, dan cangkok. Di bagian umbi nanti ada beberapa jenis umbi-umbian, ada umbi batang, lapis, dan akar. Nah, materi pertama yaitu tentang perkembangbiakan umbi. Nah, tahukah kalian ketika tanaman menyimpan cadangan makanan mereka, salah satunya teknik yang digunakan tanaman adalah dengan menyimpan di bagian tubuh tanaman itu. Salah satunya itu ada yang disimpan di batang, ada yang disimpan di akar. Nah, umbi itu salah satu cadangan makanan yang tanaman gunakan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Contoh pertama yaitu umbi batang. Kalau kalian pernah memperhatikan kentang, terus wortel, terus singkong, itu salah satu contoh jenis umbi-umbian. Untuk umbi batang itu jenisnya ada beberapa. Di sini Pak Guru contohkan ada kentang, ada ubi, kalau bahasa Jawanya tela, ada juga talas. Kalau kalian pernah lihat godong sente, nah itu bawahnya itu ada talasnya, itu bisa dimakan tapi tidak sembarangan, ada tekniknya. Nah, ini adalah contoh umbi batang yang mana cadangan makanannya itu disimpan di batang tumbuhannya. Ingat ya, di batangnya, bukan di akarnya, karena di singkong ataupun di wortel itu berbeda dengan di sini. Kalau kentang itu ada di batang tanamannya, makanya di sini tidak ada akar yang berserabut banyak. Lanjut, selanjutnya itu ada umbi lapis. Nah, pernahkah kalian itu melihat bawang? Kalau kalian sering membantu orang tua kalian memasak, nah bawang itu salah satu umbi lapis. Kenapa bawang itu terdapat banyak sekali lapisannya ketika kalian memotongnya? Nah, ternyata lapisan pada bawang ini adalah cadangan makanan untuk tanaman bawang. Nah, selain bawang itu juga ada tanaman lain yang termasuk dalam umbi lapis. Salah satunya bawang bombay, bunga lili, bunga tulip, ataupun bakung. Yang mana beberapa tanaman ini kalau kalian mau menggali di bawahnya itu akan ada bagian dari tanaman tersebut yang berbentuk membulat, dan ketika kalian potong itu akan berlapis-lapis. Itulah kenapa bawang itu disebut umbi lapis, karena pada bagian tubuhnya yang menyimpan cadangan makanan itu bentuknya berlapis-lapis.
Nah, selain itu juga ada umbi akar. Kalau tadi Pak Guru sebutkan pertama umbi batang, nah yang terakhir ini umbi akar. Apa bedanya? Nah, umbi akar ini adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Lalu tunas inilah yang menjadi tumbuhan baru. Kalau umbi batang itu cadangan makanan berada di batang tanaman tersebut. Kalau umbi akar, cadangan makanannya ada di bagian akarnya yang membesar akarnya. Nah, contohnya apa? Umbi akar itu contohnya satu, ada singkong. Contoh kedua ada wortel. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang perkembangbiakan spora. Nah, berbeda dengan tanaman lain, perkembangbiakan dengan spora ini dilakukan dengan menyebar spora yang ada di tanaman tersebut. Nah, spora itu apa? Di sini spora adalah biji dalam bentuk yang sangat kecil. Nah, makanya kalian jarang bisa melihat dalam bentuk satuannya. Nah, contoh tanaman apa saja yang berkembang biak dengan spora? Itu salah satunya paku-pakuan. Kalau kalian mau pergi ke belakang rumah kalian dan melihat ada tanaman yang bergerigi daunnya, nah batangnya biasanya warnanya hitam, dan ketika kalian balik daunnya ada titik-titik warna kecoklatan. Nah, ini disebut tanaman paku. Selain tanaman paku juga ada lumut-lumutan. Kalau kalian hobi aquascape lah, kalian akan banyak tahu tentang lumut ini. Oke, lanjut. Nah, bagaimana tanaman spora atau tanaman paku lumut ini berkembang biak? Nah, kalau kalian perhatikan tadi di tanaman paku, di belakangnya itu akan ada titik-titik coklat seperti ini, atau di batangnya itu akan ada kayak biji tapi itu bukan biji. Nah, kalau kalian pecahkan nanti keluar seperti serbuk. Nah, serbuk inilah yang kalau nanti jatuh ke tanah atau menempel di tempat suatu, ini akan jadi tanaman paku. Nah, prosesnya seperti itu. Setelah itu mereka akan tumbuh besar, menghasilkan spora baru. Kalau sudah siap, sporanya akan pecah dan tertiup angin hingga menyebar ke sekelilingnya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang perkembangbiakan menggunakan cangkok. Kenapa di awal materi subtema 4 mencangkok itu tidak diikutkan dalam perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan? Karena mencangkok di sini itu adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Nah, di sini ada campur tangan manusianya. Jadi tumbuhan tidak secara langsung tumbuh secara alami. Nah, kenapa mencangkok di sini dipilih? Salah satunya karena cara mencangkok di sini itu sangat mudah. Nah, keuntungannya juga banyak. Salah satunya adalah murah. Mutu yang dihasilkan dari tanaman yang dicangkok itu biasanya lebih baik. Nah, yang kedua, dengan mencangkok tanaman ini, tanaman tersebut itu lebih cepat tumbuh dan berbuah. Biasanya tanaman yang dicangkok itu adalah tanaman yang pada awalnya tumbuh dengan teknik atau dengan cara biji-bijian, yaitu mereka tumbuh dengan biji. Contohnya apa? Ada mangga, ada jambu, ada rambutan, dan lain-lain. Nah, namun demikian,
mencangkok itu juga ada kekurangannya atau kelemahannya. Salah satunya, tanaman yang dicangkok itu biasanya tidak kuat ketika ditanam di tanah atau mudah rubuh. Alasannya apa? Karena akar yang ada di tanaman cangkok itu tidak lebih baik ketika mereka tumbuh secara alami, ketika mereka tumbuh dengan biji-bijian. Ketika mereka tumbuh dengan biji, akarnya itu akan berkembang mulai dari kecil. Namun ketika menggunakan cangkok, akar itu tumbuh ketika tanamannya sudah mulai dewasa. Jadi tanaman cangkok ini itu mudah roboh atau mudah ambruk. Nah, mereka lebih rapuh daripada tanaman yang tumbuh secara alami menggunakan biji-bijian yang ditanam secara langsung. Oke, itu sedikit pengertian tentang proses perkembangbiakan tanaman. Di sini kita akan belajar sedikit tentang cara kalian ketika mau mencangkok. Nah, caranya seperti apa? 1. Pilihlah batang yang mana batang tersebut bukan batang utama dari tanaman. Ingat ya, yang kalian cari itu batang rantingnya, dan pilih ranting yang sehat. Jangan pilih yang rantingnya itu daunnya banyak yang mati, karena kemungkinan batang atau rantingnya itu sudah mati atau tidak subur. Nah, setelah memilih batangnya, pilihlah bagian batang tersebut dan kelupas kulit luarnya, dan sisakan epidermis di dalam batang utamanya. Ingat ya, yang dikelupas cuma kulit luarnya. Berapa jaraknya? Itu kurang lebih 10 sampai 15 cm. Itu untuk batang yang besar. Nah, sesuaikan dengan batang yang ingin kalian cangkok. Kalaupun cuma tanaman kecil, itu lebar dari kulit batang yang kalian kelupas itu bisa diperkecil. Nah, ingat ya, yang perlu kalian kelupas cuma bagian batang luar atau kulit batang, sisakan bagian dalamnya. Nah, setelah itu siapkan plastik, siapkan tanah humus, yaitu tanah campuran dengan pupuk. Taruh plastik di bagian batang yang kalian kupas tadi, ikat bagian bawahnya, terus isikan tanahnya sampai menutupi semua bagian batang yang terkelupas. Baru tali bagian atasnya dan tunggu. Nah, akar di sini itu biasanya tumbuh 3 sampai 4 minggu, bahkan bisa lebih lama. Itu tergantung pohonnya. Nah, nanti bisa kalian cek setelah beberapa minggu, itu nanti di bagian plastiknya ini akan keluar akarnya. Nah, setelah akarnya keluar banyak dan siap ditanam, kalian potong bagian bawahnya, baru kalian tanam. Jangan lupa hilangkan plastiknya. Nah, itu adalah cara mudahnya ketika kalian ingin mencangkok. Kalau kalian ingin lihat praktek secara langsungnya, silahkan lihat videonya di YouTube. Kemarin Pak Guru sudah mencari, ada banyak sekali caranya, bisa kalian pelajari di sana. Oke, itu adalah materi kita pagi hari ini tentang perkembangbiakan tanaman. Tadi pertama yaitu tentang umbi, yang mana umbi tadi ada 3 jenis: umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Selanjutnya ada perkembangbiakan menggunakan spora. Contohnya apa tadi? Ya, tanaman spora dan lumut-lumutan. Dan terakhir yaitu perkembangbiakan menggunakan cangkok, yang mana di sini perkembangbiakan ini dipengaruhi oleh manusia.
manusia atau membutuhkan bantuan manusia. Oke, ingat ya, silahkan dipelajari. Materi ini ada di buku pena halaman 90, itu untuk yang perkembangbiakan spora, dan halaman 94 untuk yang perkembangbiakan mencangkok. Untuk yang umbi itu ada di halaman 87-88. Di buku pena yang Pak Guru kasihkan di PDF juga ada, silahkan nanti kalian baca-baca untuk menambah materinya. Atau kalau kalian masih kurang, silahkan nanti browsing di internet. Di internet banyak sekali, karena perkembangbiakan tumbuhan ini tidak cuma dipelajari di kelas 3, tapi juga dipelajari di kelas-kelas lain. Nah, silahkan nanti kalau ada pertanyaan, seperti biasa, langsung WA Pak Guru, dan silahkan bertanya. Oke, cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.